Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dalam presentasi kali ini. Saya sendiri, Natisha Sabina selaku moderator, lalu ada Silvi Damayanti, Ajeng Ana, dan Lintang Ayu Syafna. Mereka sebagai penyaji materi. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat tema lingkungan perusahaan. Kemudian, terhadap Silvi, silakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan perusahaan PT Kimia Farma. Saya, Silvi Damayanti, akan menjelaskan pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut sebagai tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Selanjutnya, tujuan perusahaan, yakni menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, khususnya di bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan serta minuman, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Pengertian lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji bidang pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan masing-masing divisi tersebut, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman. Lingkungan eksternal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan eksternal itu sendiri berada di luar kendali yang bersifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik, maka keberadaan lingkungan eksternal harus diperhitungkan secermat mungkin. Nama saya Lintang Ayu Syafna. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Kimia Farma dan sejarah Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemical and Handel Redchem & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum RNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Kimia Farma. Kimia Farma merupakan pionir dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917 ketika NV Chemical and Handel Redchem & Co. perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks-perusahaan Belanda pada tahun 1958, pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk hukumnya diubah menjadi perseroan terbatas, menjadi PT Kimia Farma Persero. Sejak tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Yes. Saya Jangan Dwi Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia dan risiko perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan strategi pengembangan SDM yang selaras dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Dalam arti implementasi manajemen SDM harus mampu meningkatkan kompetensi dan komitmen karyawan pada perusahaan, sehingga dapat menjamin tercapainya implementasi pada strategi bisnis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang risiko perusahaan.
Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan berupaya meminimalkan risiko dengan melakukan pengamatan yang seksama terhadap risiko tersebut. Menurut manajemen, risiko-risiko usaha yang mungkin dihadapi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko perubahan mata uang, depresiasi nilai rupiah terhadap valuta asing. Yang kedua, sebagian besar bahan baku obat perusahaan diimpor. Tiga, perusahaan saat ini sebagian besar dalam mata uang rupiah. Apabila terjadi depresiasi nilai mata uang rupiah, maka akan meningkatkan harga pokok penjualan produk perusahaan, dan hal ini akan mempengaruhi kinerja usaha perusahaan. Tidak terasa kami sudah mencapai penghujung presentasi. Apabila ada kesalahan kata dan pembawaan materi, mohon dimaafkan. Sekiranya hanya itu saja yang dapat disampaikan kelompok kami mengenai makalah yang bertemakan lingkungan perusahaan. Apabila ada pertanyaan, kami selalu menerima dan akan berusaha menjawabnya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.